Episode pertama Squid Game dimulai dengan perkenalan tentang apa sebenarnya arti Squid Game itu. Squid Game merupakan permainan anak-anak di Korea di mana mereka dibagi menjadi dua tim bertahan dan tim menyerang. Untuk menang, tim menyerang harus menyentuh tempat tertentu yang tertutup. Namun, jika pemain bertahan mendorongmu keluar dari area tertutup itu, kamu akan mati. Maksudnya, keluar dari permainan ya. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan Gi-hun, seorang penjudi serius. Ibunya yang sudah tua bangkrut dan dia selalu menghabiskan uang mereka di meja judi. Suatu hari, dia memenangkan 4,5 juta won saat berjudi. Sayangnya, dia berhutang sebanyak 160 juta won kepada rentenir. Sialnya, ketika sedang lari dari kejaran rentenir, duit hasil kemenangannya tadi dicopet orang. Akibatnya, dia terpaksa menandatangani kontrak dengan rentenir ini untuk memastikan kalau dia akan membayar semua hutangnya bulan depan atau ginjalnya akan diambil. Ia dipaksa untuk meletakkan cap jempol dengan tinta dari darahnya sendiri. Gi-hun sama sekali tidak punya uang, padahal hari ini anaknya, Ga-young, berulang tahun. Gi-hun mencoba memenangkan sesuatu dari mesin capitan dan dia mendapatkan pemantik api berbentuk pistol. Ga-young berpura-pura senang mendapatkan hadiah ini. Dari adegan ini, kita tahu bahwa Gi-hun sudah bercerai dan Ga-young tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Setelah itu, Gi-hun mengantarkan Ga-young pulang ke rumahnya disambut oleh cacian mantan istrinya karena mereka terlambat selama 10 menit. Di stasiun kereta, Gi-hun didekati oleh seorang salesman yang diperankan oleh aktor Gong Yoo. Kita sudah mengenal aktor ini lewat aktingnya di dalam K-drama Goblin dan Train to Busan. Salesman yang misterius ini mengajak Gi-hun untuk bermain dakji, sebuah permainan tradisional Korea. Pemain yang bisa memutar dakji lawan, dia akan menang dan mendapatkan 100.000 won. Kalau kalah, dia harus membayar jumlah yang sama. Karena Gi-hun tidak punya uang, dia ditampar setiap kali kalah. Dan dia kalah berkali-kali sampai mukanya babak belur. Tapi akhirnya ia menang sekali dan mendapatkan uang sejumlah 100.000 won. Salesman misterius itu ternyata tahu bahwa Gi-hun mengalami masalah keuangan dan hidupnya berantakan. Dia bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi kalau dia mau mengikuti sebuah game. Salesman itu lalu memberikan kartu nama pada Gi-hun dan pergi setelah berpesan bahwa hanya tinggal beberapa pemain lagi yang boleh ikut game ini. Gi-hun pulang dengan perasaan gembira, tapi dia mendengar berita yang mengejutkan. Ga-young akan pindah ke Amerika Serikat bersama keluarganya. Ibunya bilang jika Gi-hun lebih mapan secara finansial, dia akan bisa mendapatkan hak asuh Ga-young. Ini merupakan pendorong bagi Gi-hun untuk mengikuti game yang ditawarkan oleh salesman misterius tadi. Setelah menelepon nomor yang tertulis pada kartu nama, Gi-hun dijemput oleh van yang sama misteriusnya seperti salesman itu tadi. Di dalam van, dia dibius dan jatuh tertidur. Dan ketika bangun, dia berada di ruangan yang besar dan aneh bersama ratusan orang lainnya yang mengenakan seragam sama. Setiap orang memiliki nomor tertentu. Kemungkinan mereka semua akan bermain di dalam game yang sama. Total ada 456 pemain dan Gi-hun memiliki nomor 456. Perkelahian pecah antara pemain nomor 101 dan 67. Tidak lama kemudian, pintu pun terbuka. Penjaga yang mengenakan masker tertutup masuk. Mereka menjelaskan bahwa para pemain akan berada di tempat itu selama 6 hari, bermain dalam 6 games. Hadiahnya besar sekali meskipun belum disebutkan berapa jumlahnya. Dan tampaknya setiap pemain memiliki masalah keuangan dan berhutang besar, seperti juga Gi-hun. Setiap pemain menandatangani surat persetujuan menaiki tangga berwarna-warni ke tempat ruang permainan. Setting pada adegan ini sangat menarik. Kita seperti berada pada ruang permainan anak-anak. Kemudian, para pemain dibawa masuk ke area terbuka yang besar. Mereka diminta berdiri di belakang garis putih.
Seorang pria aneh bertopeng hitam mengawasi segalanya. Dia dikenal sebagai The Frontman yang menyaksikan semua ini terjadi pada banyak monitor. Game pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Ini juga merupakan permainan tradisional di Korea. Saat lampu sedang hijau, pemain bergerak dari titik A ke titik B. Ketika lampu sedang merah, mereka tidak boleh bergerak dan pemain yang bergerak akan mati. Di game ini pun aturannya sama, hanya saja pemain yang bergerak pada lampu merah akan ditembak mati. Ketika para pemain menyadari hal ini, mereka panik dan mencoba melarikan diri. Bunyi senapan bergema menembaki para pemain yang berlarian. Mayat pun jatuh bertumpuk-tumpuk. Gi-hun panik dan hampir tertembak, tetapi diselamatkan oleh pemain lain yang bernama Ali. Ali, Sang-woo, dan Gi-hun berhasil menyelesaikan game ini dengan batas waktu kurang dari 1 detik. Pemain yang masih berada di lapangan begitu penghitung waktu berakhir ditembak mati. Ketika game ini berakhir, atap lapangan tiba-tiba tertutup. Sepertinya para pemain ini berada di sebuah pulau tanpa jalan keluar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu di episode berikutnya.